Saat itu kami tinggal di Pastori di sebelah gereja Tasikmalaya. Dan pagi itu sekitar pukul 6 saya mendengar suara ribut-ribut orang berteriak, berteriak-teriak. Lalu saya ingin tahu suara apa itu. Jadi saya pergi keluar dari rumah, saya ke gerbang, ke depan gerbang. Di depan gerbang kami ini ada warung. Waktu saya lihat ke kanan, di jarak sekitar 30 meter, saya lihat seorang lelaki sedang mengacungkan pisau, dan jauh lagi di sebelah sana saya lihat seorang lelaki yang lebih tua yang coba berlari dari lelaki yang pegang pisau dikejar, ini. gitu. Iya, dikejar. Lalu beberapa orang seperti menahan itu lelaki yang pegang pisau itu. Lalu tiba-tiba lelaki itu berontak, berputar, itu pisaunya terlempar. Di detik dia balik belakang itu dia melihat saya di jarak yang cukup jauh. Iya, tiba-tiba dia lihat saya, langsung dia bilang, kok lihat-lihat, lalu dia setelah itu saya langsung cepat-cepat mundur gitu. Beberapa detik tiba-tiba saya sudah lihat lelaki itu di depan gerbang gereja. Gereja saat itu tertutup. Tapi hanya 1 detik saya dengar dia tendang pintu gerbang itu, dan langsung gerbangnya terjatuh tapi tertahan pohon. Saya setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya begitu takut, begitu syok. Yang saya tahu tiba-tiba saya rasa gelap, lalu darah bercucuran. Saat kejadian itu saya berada di dalam kamar, dan saya hanya mendengar suara ribut-ribut di depan rumah. Jadi ibu sudah di ruangan depan rumah, saya masih di dalam. Jadi waktu saya dengar suara ribut-ribut, saya langsung keluar. Pas saya keluar, saya kaget, masih dibawa di pintu depan rumah. Saya lihat istri saya sedang, saya lihat belakangnya karena dia memegang pohon. Saya lihat ada 2 orang yang lagi sedang bergumul. Yang satu mau tarik dia keluar, yang pria yang memukul ini coba pelaku ini coba untuk memukul sepertinya istri saya dari belakang. Dalam waktu yang begitu cepat dia lihat saya di depan pintu, langsung dia teriak, jangan ikut campur. Kemudian dia sebutkan kalimat yang cukup seperti makian, membawa kasar seperti menyinggung keyakinan kurang lebih gitu. Dia ditarik oleh temannya, tapi ketika dia berontak, terlepas, dan dia berlari ke arah saya. Jarak itu cuma sekitar 7 meteran lah, 5-7 meter. Kemudian jarak dari gerbang ke rumah saya kurang lebih 10 meter. Nah, dia larilah ke saya dengan begitu cepat, mengambil ada pipa yang dipakai untuk bermain bola, pipa gawang, pipa paralon, gawang. Langsung dia angkat dan dia hantamkan ke kepala saya. Tapi untung saya masih bisa tahan dengan tangan, menangkis. Pipa itu sebagian patah, kena di tangan saya dan menggores perut saya, dan 2 kali dia pukul. Apakah yang kedua kena di kaki saya sudah nggak ingat, karena saya nggak mundur, saya cuma tahan karena saya juga bingung apa yang terjadi. Jadi saya menghindar sedikit. Yang kedua ke samping pintu, dan orang itu yang temannya itu langsung tarik dia sambil dia meronta ingin memukul saya kembali. Tapi karena sudah ditarik, akhirnya terlepas itu pipa itu, dan dia sambil meronta ditarik kembali ke rumah. Rumahnya hanya 3 rumah sebelah rumah kami. Setelah pria ini dibawa pulang, pelaku yang dibawa pulang, saya langsung menghampiri istri. Baru melihat, sadar gitu ya? Baru tahu waktu saya balikan dia, wajahnya itu sudah penuh berlumuran darah. Matanya sudah lebam, kemudian hidungnya ini berdarah seperti air keluar, mengalir begitu deras. Sangat mengerikan waktu itu saya lihat. Dan anak saya yang laki umur 14 tahun, ada 2 bayi 6 tahun dan balita. Kebetulan karena rumahnya cuma sebelah,
Lepas Jadi, lagi mungkin orang ya, itu. anak ini karena tidak ada hubungan dengan kami sebenarnya, cuman karena dia berkelahi dengan ibunya dan kami menjadi sasarannya dia, pelampiasan emosinya dia saja. Kemudian waktu saya bawa istri ke rumah dan coba supaya hentikan darahnya karena begitu banyak keluar di lantai. Saya tutup kembali gerbang. Saya khawatir jangan-jangan dia balik lagi. Jadi saya cepat-cepat perbaiki gerbangnya, tutup dan gembok kembali karena penahan gembok itu patah. Nah, pada waktu saya balik, saya kunci pintu depan rumah. Dan kami pun saya ajak istri untuk berdoa. Sementara itu berdarah ya. 5 menitan lah suasana itu. Tiba-tiba sementara berdoa, saya mungkin baru 10 detik saya berdoa, tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras. Saya coba melihat sedikit dari jendela bersama anak saya yang laki umur 14 tahun. Ternyata dia kembali dengan parang. Gerbang itu pun sudah terbuka lagi. Jadi yang pertama nggak bawa parang. Yang pertama nggak bawa parang, sekarang dengan parang yang cukup panjang. Dan dia berlari begitu cepat sehingga saya tidak teruskan lagi doa. Saya suruh anak saya lari ke dapur sama istri, dan saya tetap berada di ruangan untuk menghalau dia supaya jangan mengejar mereka ke dalam. Saya berpikir pintu rumah itu lama dia akan buka karena sudah terkunci. Ternyata hanya dalam hitungan 1-2 detik sudah terbuka dan terbelah 2 pintunya. Karena mungkin dibacok kemudian ditendang. Jadi saya langsung terkejut karena lihat dia sudah di depan saya dalam jarak 2 meter mungkin meteran, dengan parang yang diacungkan sambil berteriak makian dan penghinaan. Anak saya sempat lihat karena dia di pintu itu. Anak saya sudah di dapur tapi sempat melihat pelaku ini, dan setelah mereka keluar semua masuk ke gereja, anak saya pintu samping gereja lewat dapur masuk ke pintu gereja bagian belakang. Saya pun mengikuti mereka, tapi saya tahan supaya jangan dia ikuti terus sampai ke dapur. Dan saya heran luar biasanya, sampai di dapur dia, jarak dapur dan pintu belakang gereja itu kurang lebih 2-3 meter. Pada saat itu berpikir udah akhir. Saya pikir ini sudah akhir hidup kami hari itu, karena sudah begitu dekat. Dia pun sampai emosi. Saya suruh anak-anak naik ke lantai 2 ke balkoni sambil teriak-teriak memaki. Dia acungkan parangnya, tapi saya lihat kenapa dia nggak mau maju. Ada keanehan di situ terjadi. Saya dalam hati, apakah ini ada malaikat tahan dia? Beberapa detik dia berdiri terdiam. Saya menjaga pintu supaya jangan dia masuk, tapi dia hanya acungkan parang, berteriak, tidak maju-maju. Jadi saya lihat mungkin ada malaikat atau ada apa yang menjaga dia. Dan anak saya yang laki, dia pun bertanya ke kami, "Wah, kenapa kalau ada malaikat," dia tanya, "berkemah di sekeliling rumah kita, kenapa peristiwa ini terjadi?" Jadi kami coba menjelaskan ke dia berkali-kali dan dia pun tetap bertanya. Tapi saya tanya balik kepada dia, karena dia seperti tidak percaya kenapa kalau malaikat kami diserang. Saya jelaskan bahwa ada rencana Tuhan. Walaupun ada malaikat, tapi setan juga tetap bekerja keras untuk menganiaya atau membuat kita menderita. Tapi Tuhan tetap turut bekerja. Setelah dia di pintu dapur kami, ada seorang kampung yang datang dan narik dia keluar. Jadi di Tuhan kami terselamatkanlah masa itu. Dan akhirnya polisi datang, coba menangkap orang itu tapi lari. Setelah rasa aman, kami pun turun ke rumah, ke bawah, dan ada orang-orang kampung datang, coba untuk bersimpati dengan kami. Polisi pun datang. Jadi sudah banyak orang berkumpul depan rumah dan mereka meminta, "Pak, orang ini harus di penjarakan. Ini harus diproses, Pak."
saya dengan istri pun langsung berdiskusi dan di hati kecil kami tidak ada dendam dengan orang itu. Iya, iya. Ketika polisi dan warga meminta kami untuk memproses dan harus bawa dia ke pengadilan waktu itu, kami bilang kami sudah maafkan. Iya. Dengan tulus, kami tidak ada rasa dendam benci kepada orang itu. Iya. Dan banyak orang yang mendengar waktu itu, mereka bilang, iya Pak, boleh dimaafkan, tapi tetap dia harus dilaporkan karena untuk menjaga orang lain, jangan dia buat lagi begitu kepada warga yang lain atau kepada orang yang tinggal di sini. Ya akhirnya kita ikuti nasihat mereka. Walaupun setelah itu kami pergi mengunjungi rumah ibunya. Kami datangi ibunya peluk istri saya dan ibunya yang bilang, Pak, penjarakan saja anak saya. Kami bilang, Bu, kami sudah ampuni dia, maafkan, kami tidak dendam sama anak itu. Kami hanya kalaupun anak itu datang ketemu, ketangkap, kami hanya ingin bicara dengan dia, sampaikan perasaan kami dan kami ingin dia untuk berubah, bukan untuk membalas apa yang dia buat sama kami. Ini ada rasa sakit hati kepada mungkin orang tua, ada masalah, jadi itu masalah keluarga mereka yang menimbulkan emosi anak ini. Jadi murni memang itu dari permasalahan keluarga, tapi kami yang terimbas, tentu kami sebagai pendeta di situ juga, sebagai rohaniawan, kami ingin menunjukkan kasih Yesus yang kami kenal, Yesus sebagai juru selamat kami, Maha Pengampun, pengasih, tidak mendendam. Dan karakter inilah yang kami ingin tunjukkan kepada masyarakat di sekitar, supaya mereka juga dapat melihat bahwa umat Tuhan tidak pendendam. Amin. Kami ingin membagi kabar baik ini kepada mereka, sekalipun kami teraniaya. Kami bahkan mendoakan mereka. Kami sebutkan kepada ibu itu karena akhirnya kami sudah dekat. Kami bilang, Ibu, kami mendoakan Ibu supaya Ibu juga boleh melupakan masalah. Kalau Ibu ada dendam dan sebagainya, supaya Ibu boleh berdamai dengan keluarga. Jadi kami sangat bersuka cita oleh karena peristiwa yang walaupun mencekam bagi kami, sangat mengerikan, tapi kami bisa kuasa Roh Kudus boleh pakai kami untuk menjadi saluran Injil bagi orang-orang warga di sekitar yang datang, yang bertanya, bahkan polisi yang datang. Jadi setelah peristiwa itu terjadi, kami mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah, dari masyarakat, elemen masyarakat juga, rohaniawan daerah tersebut. Pak Wali Kota langsung meminta waktu dengan kami untuk bertemu. Puji Tuhan. Sehingga kami dikunjungi Pak Wali Kota bersama dengan perangkat pemerintah dan masyarakat, pemuka agama. Pagi itu hari Senin, setelah seminggu peristiwa itu. Persis 1 minggu, 28 Oktober. Dan Pak Wali Kota ingin dengar sendiri, kedatangan beliau adalah bentuk kepedulian, solidaritas untuk menyatakan mereka sangat mengerti apa yang kami alami. Luar biasa perhatian dari pemerintah, dan dia ingin juga mendengar langsung peristiwa yang terjadi dari kami. Dan saya melihat ada hikmah yang luar biasa di balik tragedi ini. Ada rencana Tuhan yang ajaib. Dengan kepada masyarakat, kepada pemerintah, di mana ketika kami menceritakan dan kami beritahu hati kami terhadap pelaku itu, bahwa kami sudah ampuni, tidak dendam, Bapak Wali Kota dan para perangkat semua mendengar, dan Pak Wali Kota katakan, wah, mengerikan sekali apa yang kamu alami, karena ini hampir mengancam nyawa, tapi kami harus belajar pengampunan dari kamu berdua. Mungkin yang saya ingin bagikan hanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, orang membenci kita, biarlah kita memiliki hati yang suka mengampuni, seperti Yesus suka mengampuni. Amin.